Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, dan anak-anak, Shalom Alaikum. Dalam kehidupan sehari-hari, melihat, menyaksikan itu sesuatu yang penting. Contoh, kalau ada perkara, entah itu tabrakan apa, pengadilan dan sebagainya, maka dihadirkan yang namanya saksi mata. Kemarin itu yang sidang rame-rame, saya tidak sebut namanya, inisialnya Sambo itu loh. Saya nggak sebut namanya, itu kan ya rame sekali, saksi mata, karena memang itulah penting. Tetapi saudara-saudari, dalam hidup ini saksi yang melihat itu tidak selalu benar, karena kita juga kenal yang namanya fata morgana. Karena apa? Pandangan manusia, apa yang dilihat manusia punya keterbatasan. Tidak selalu mengemukakan yang namanya kebenaran, tidak selalu mengatakan yang namanya kebenaran. Itulah pandangan mata manusia. Jadi melihat, pandangan mata itu punya keterbatasan. Kalau kamu belajar di sekolah, kamu tahu namanya fata morgana. Kalau kita siang-siang di jalan aspal, panas sekali, kemudian di kejauhan kamu akan melihat apa? Melihat air. Di aspal, siang-siang, lagi nyetir, naik motor, tempat yang jauh. Kalau keadaan sedang sepi, kamu pasti akan melihat air, padahal tidak ada air di situ karena itu adalah fata morgana. Jadi penglihatan, apa yang dilihat tidak selalu benar. Dan ini kemudian akan nyambung dengan firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita tahu memang melihat penting, tapi melihat tidak selalu menghasilkan kebenaran. Itulah kenapa baginda Yesus mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sebab kalau kemudian kita lihat pengalaman-pengalaman sebelum Yesus menampakkan diri, sebelum beliau naik ke surga, pengalaman-pengalaman sebelumnya, apa yang dilihat, penglihatan tidak selalu melahirkan kepercayaan. Aku beri contoh. Pada saat baginda Yesus berkarya, belum ditangkap, belum disalib, ketika beliau berkarya depan umum, berapa banyak mukjizat yang dilakukan? Berapa ribu orang menyaksikan mukjizat-mukjizat itu? Artinya banyak orang melihat apa yang beliau lakukan. Banyak orang melihat keajaiban yang beliau lakukan. Apakah semua yang melihat percaya? Tidak, saudara. Jadi penglihatan, apa yang dilihat ternyata gagal menghasilkan kepercayaan. Kalau kita lihat cerita di dalam kitab suci, itu orang-orang yang melihat mukjizat baginda Yesus pun tidak selalu kemudian mereka menjadi percaya. Cerita berlanjut. Kalau kemudian kita lihat bagaimana kisah-kisah kebangkitan. Murid-murid pada waktu awal ketika baginda Yesus bangkit dari antara orang mati, kan belum semua mereka percaya. Nah, ketika mereka melihat satu bukti-bukti, tidak selalu menghasilkan kepercayaan. Aku beri contoh. Maria Magdalena, ketika dia pergi ke kubur, batu sudah digulingkan, kubur kosong. Kemudian dia lari-lari menemui murid-murid yang lain. Kan ibu-ibu ya, lari-lari menemui murid yang lain. Kesimpulannya apa? Maria Magdalena mengatakan, Tuhan, tubuhnya dicuri orang, jenazahnya dicuri orang. Dia melihat, pernah diajar oleh Sang Kristus bahwa nanti anak manusia akan dibunuh, 3 hari akan bangkit. Dia melihat tetapi tidak menghasilkan kepercayaan. Contoh kedua, paus pertama kita, Rasul Petrus, ketika kemudian setelah diberi warta oleh para perempuan berlari dengan 2 orang itu, maksudnya berlalu dengan 1 orang berlari berdua. Satunya Rasul Petrus, satunya murid yang dikasihi, yaitu Rasul Yohanes. Ketika Rasul Petrus sampai di dalam makam yang sudah terbuka dan kosong itu, dia menyaksikan kain kafan, kain peluh tidak di tempatnya. Apakah kemudian menghasilkan kepercayaan? Dia hanya bingung apa yang terjadi ini. Kok tubuh Tuhan tidak ada? Percaya ya belum, menolak ya tidak. Artinya penglihatan tidak selalu menghasilkan kepercayaan. Jadi sebenarnya saudara-saudari, ketika Tuhan mengatakan kepada kita berbahagialah yang tidak melihat namun percaya, itu merupakan hasil pengalaman demi pengalaman
para murid, orang-orang banyak, tidak ada hubungannya melihat dengan percaya. Ketika Yohanes kemudian masuk ke dalam kubur yang telah kosong itu, kemudian dia percaya. Padahal dia belum melihat sama sekali baginda Yesus yang wafat. Jadi murid yang dikasihi, ketika kemudian dia masuk ke dalam kubur yang kosong, dia belum bertemu dengan Tuhan yang bangkit. Rasul Yohanes belum menyaksikan Tuhan Yesus, belum meraba badannya, belum berbincang-bincang. Dia tidak melihat namun percaya. Itulah kenapa dia ingat firman ini. Yang menuliskan Injil hari ini adalah juga Rasul Yohanes, bukan? Tokoh yang sama yang masuk ke dalam makam, belum melihat, tapi Alkitab katakan dia percaya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Maka Yohanes ingat firman ini dan mencatat dengan kuat yang tidak ditemukan dalam Injil yang lain. Kalau kita membuka kalimat ini, ya kalimat ini yang ditemukan di sini saja. Ketika kita membaca Injil Yohanes bagian hari ini yang diwartakan pada hari kedua Minggu Paskah atau yang disebut sebagai juga Hari Raya Kerahiman Ilahi. Maka saudara-saudari, rumusnya adalah percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru melihat. Itulah yang terjadi dalam diri Yohanes. Dia percaya dulu baru melihat. Dan kemudian kalau kita kembalikan dalam hidup kita sehari-hari, demikian yang terjadi dalam hidup kita. Percaya dulu baru melihat. Begini maksudnya. Kalau kamu orang yang tidak percaya Tuhan, ya seandainya, aku katakan seandainya, kalau kamu orang yang tidak percaya Tuhan, maka hasil-hasil kehidupan yang kamu punya, prestasi-prestasi yang kamu punya, apapun yang kamu capai, kamu hanya akan mengatakan, ini aku hebat, ini aku keren, ini aku kerja keras, dan lain sebagainya. Orang yang tidak kenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, dia tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, dia tidak bisa melihat kerahiman Tuhan, dia tidak bisa melihat bantuan Tuhan di dalam hidupnya. Tapi kalau dibalik, percaya dulu baru kemudian melihat. Ini kita semua orang yang percaya, saudara. Ini kita semua orang yang percaya kepada Yesus Tuhan. Kalau kamu orang yang percaya, kemudian kamu baru bisa melihat bahwa Tuhan campur tangan dalam hidupmu, bahwa Tuhan membantu kehidupanmu, bahwa Tuhan turun tangan, bahwa Tuhan memberikan kerahiman kepadamu, bahwa Tuhan memberikan bantuan, pertolongan kepadamu. Syaratnya percaya dulu baru kita bisa melihat. Kalau kamu percaya Tuhan bangkit, percaya Kristus juru selamat, percaya dia Tuhan bagimu, kamu akan melihat kehebatannya nampak dalam hidupmu, pertolongannya nampak dalam hidupmu, bantuannya nampak dalam hidupmu, kerahimannya nampak dalam hidupmu, yang tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang yang tidak percaya. Jadi kuncinya itu percaya dulu. Kalau kita membaca Alkitab dalam ayat yang lain, iman atau percaya, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Di sini ada yang sudah pernah melihat surga apa belum? Ada, sudah. Tapi semua dari kita pengen masuk surga. Ada nggak yang pengen masuk neraka? Nggak ada. Kita semua pengen masuk surga. Tapi apakah kamu pernah melihat surga? Sudah pernah? Belum pernah. Jadi kuncinya memang percaya dulu. Dan dengan percaya itu kita akan melihat keajaiban Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Dengan percaya kamu akan melihat Tuhan bekerja. Tapi kalau kamu melihat belum tentu hasilnya adalah percaya. Itulah kenapa firman Tuhan hari ini akan cocok sekali. Sehingga firman ini akan bergema dalam diri kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Itu juga saudara-saudari yang kita rayakan hari ini yang namanya kerahiman Tuhan. Kerahiman Tuhan adalah intinya Yesus itu menebus kita sehingga kita lepas dari dosa-dosa kita. Sehingga dengan gambar yang tertera bagian depan itulah digambarkan bagaimana kerahiman Tuhan.
Kalau dikatakan Yesus menebus dosaku, Yesus mengampuni aku, Yesus membersihkan dosaku, memangnya kamu pernah melihat Yesus mencuci dosamu? Kan tidak. Jadi percaya dulu baru melihat. Kalau kamu percaya, kamu akan melihat bagaimana kasih Kristus itu sungguh-sungguh membersihkan dosa kita. Terutama hari ini pada waktu kita merayakan Minggu Kerahiman Ilahi, Minggu Kerahiman Allah. Maka bagian terakhir, aku secara singkat menjelaskan bagaimana makna gambar yang tertera bagian depan, yaitu gambar kerahiman ilahi. Yang tertera di sana gambar baginda Yesus, satu tangan ke atas, satu tangan menunjuk pada hati atau pada dadanya. Kelihatan ya? Yang di belakang, saya lihat juga, nah itu kelihatan. Satu tangan mengangkat, satu tangan ada memegang pada dada atau hatinya. Tangan yang mengangkat itu terangkat terus, tidak pernah turun, perhatikan. Nanti kalau kamu pulang juga dia tetap terangkat, nggak pernah turun. Tidak ada pegel-pegelnya tangan itu terangkat. Coba nanti kalau kamu pulang kamu intip, siapa tahu tiba-tiba nanti turun. Tidak, tetap terangkat. Apa maksudnya tangan terangkat? Tangan terangkat dan begini bentuknya. Ini adalah sikap tangan memberkati kita semua. Jadi tangan yang terangkat tidak pernah turun. Berkat yang tidak pernah henti-hentinya terjadi pada kita digambarkan oleh tangan baginda Yesus dalam gambar kerahiman yang ada di sebelah kanan. Sebelah kiri menunjuk pada hati, dan hatinya mengalirkan dua sinar, satu merah, satu putih atau biru atau pucat, macam-macam istilahnya, tapi itu dua warna. Yang merah menggambarkan darah yang menebus kita semua, yaitu itu juga merujuk pada Ekaristi yang kita rayakan. Maka dalam setiap Ekaristi kamu nanti akan mendengar, inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu. Jadi warna merah itu menunjukkan, mengingatkan kita pada darah Kristus, dan Ekaristi yang merupakan aliran darah Kristus yang menebus dosaku. Disinilah pentingnya Ekaristi. Setiap kita merayakan Ekaristi bagikan darah Kristus yang mengalir dari altar, sebab altar adalah Golgota. Altar mengalirkan darah itu dan membasuh dosa-dosamu. Seperti yang setiap kali dinyatakan oleh imam ketika doa syukur agung, inilah piala darahku yang ditumpahkan bagimu demi, bagian terakhir jangan lupa, pengampunan dosa. Kamu lihat enggak aliran darahnya dari altar membersihkan kamu? Kamu tidak lihat. Tapi percaya dulu, maka kamu akan melihat penebusan itu. Yang kedua, air yang keluar itu melambangkan pembaptisan. Pembaptisan yang menjadi pintu masuk bagi kita. Kalau kita mau terima penebusan Sang Kristus, pintu masuknya adalah sakramen baptis. Jadi dua sinar itu, dan di bagian bawah ada tulisannya, masih bisa lihat? Yang belakang bisa lihat? Bohong, nggak bisa lihat karena terlalu rendah ya. Tapi percayalah, yang belakang nggak bisa lihat, tetapi percayalah yang tidak melihat, ya kan? Di bawah ada tulisan, Yesus engkaulah andalanku. Nah, ini bagian paling penting dari devosi kerahiman ilahi, yaitu mengandalkan Yesus dalam hidup kita. Apalagi kalau kata-kata itu kita nyanyikan setiap hari, atau kalau yang nggak bisa nyanyi kita ucapkan setiap hari, Yesus engkaulah andalanku. Ketika kamu sakit gigi, Yesus engkaulah andalanku. Yesus engkaulah andalanku. Mikir biaya sekolah anak nggak dapat, Yesus engkaulah andalanku. Mikir utang nggak terbayar-bayar, Yesus engkaulah andalanku. Yesus engkaulah andalanku. Di situ kita percaya, baru akan melihat keajaiban yang Tuhan tunjukkan. Dan kalau kamu bisa nyanyi lagu, dapat kamu dendangkan setiap kali yang berkata, Yesus engkau andalanku. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Ikut sama-sama. Yesus kau andalanku, Yesus
Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Ketika kita menjadikan Yesus andalan kita, apakah kita melihat beliau? Tidak. Tapi kuncinya percaya dulu, maka kamu akan melihat. Shalom alaikum.